Klik oke dulu ke depan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima kita hari ini kita masuk ke apa namanya di aplikasi diferensial. Sebenarnya ada dua aplikasi yang mau kita gunakan ini. Untuk pertemuan yang kelima ini, pertemuan kelima dan ada tugas kelima. Tugas kelima itu yang install nanti tentang pengenalan ini bahasa Python ya, menggunakan Python. Selanjutnya kita bahas apa namanya? Kita gunakan MATLAB tapi nanti untuk apa namanya? Aplikasinya kalian gunakan ini saja, gunakan apa yang Octave online saja karena basisnya dia kan GPM, nggak tidak pakai bayar. Ya, kita bahas yang kemarin itu. Mungkin untuk langkah pertama itu adalah buka Google Colab-nya kalau yang versi desktop seperti ini. Buka Google Colab. Kelihatan? Setelah dibuka Google Colab sini, ya tahu? Masuk ke bagian upload. Di bagian upload, terus pilih file, cari file yang saya kirim di WA tadi. Cari file yang saya kirim tadi. Dari filenya tadi kan saya simpan di nah, yang ini, gunakan yang Python, tinggal di open saja file ekstensinya itu dia bertipe IPYNB, ya kan, makanya di dalam sini Python nama filenya, Python ini nama file, sedangkan ini adalah ekstensinya IPYNB. Nanti tipe IPYNB ini juga running di apa namanya, running di Visual Studio, running juga di Jupyter Notebook, tapi kalau Jupyter Notebook itu agak berat. Jadi kita gunakan yang ini ya, yang Google kolaborator. Kalau sudah, karena saya ini karena sudah terbuka itu saya tidak langsung open ya. Kalian saja yang open. Karena saya kan sudah terbuka di sini. Ya. Kemarin sudah sempat kita bahas. Di sini ada beberapa fungsi dasar dari Python ya, fungsi dasarnya. Itu yang Python.
Ini baru fungsi dasar. Fungsi dasar. Tugasnya kalian nanti kalian video yang saya share. Ini kita bahas dua. Hari ini pertemuan hari ini sampai sama tugasnya itu kita Python, nanti besok kita pakai yang Python. Temanya kalian copy ya, kalian copy kan sudah dilihat kalian dulu. Dan yang ada di belakang itu namanya untuk mahasiswa yang berbeda. Tidak open saja. Upload waktu. Harus sudah filenya. Lihat itu. Iya, kalian login dengan email. Kita lanjut ya. Hari ini kita bahasnya sebenarnya ada 4 pertemuan. Ini kemarin kan ini ya, untuk kita menampilkan menampilkan judul atau label atau apa, kita bisa gunakan perintah ini, perintah hello. Misalnya kita ganti saya kan, lalu shift di komputer kalian tuh shift enter. Kalau misalnya tidak mau pakai klik-klik itu shift enter. Nah, ini kan dia sudah lagi proses running ini. Ini kan lagi proses running. Nah, sudah bisa tidak di situ? Ini kan? Sudah berubah kan? Ini sudah berubah. Lalu selanjutnya misalnya ini yang tipe misalnya ada Z itu sama dengan 100 kan? Tipe
tipe Z ini sama dengan 100, kita coba running dia. Kita coba running, dia bentuk ini, kelasnya ini, kelas dari Z ini adalah tipenya integer. Tapi kalau misalnya saya ganti ini misalnya 3,5 ya, 3,5. Kelasnya berubah jadi float. Nah, berubah jadi float. Nah, kalau misalnya ini saya ganti dengan true, ya, kita ganti dengan true ini jadi apa? Kelasnya. Kelasnya itu tipenya jadi boolean. Ini tipe boolean. Kalau true false itu kan kelasnya boolean. Jadi kalau 1, 2 misalnya angka 1 kan, ini kelasnya apa? Ini kelasnya integer. Jadi kalau misalnya nama, ini kan, nama misalnya nama saya, dia kelasnya apa? Oh ya, dia ada kesalahannya. Ini tidak dapat didefinisikan. Ini tidak dapat didefinisikan. Berarti dia hanya bisa itu kelas-kelas yang sudah ada di seperti ini kan. Kelasnya integer. Lalu lebih lengkapnya ada di sini ya. Di poin selanjutnya misalnya A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu adalah ini ya. Nah, B-nya ini misalnya ini. Kalau misalnya kita running itu, berarti ini tipenya. A ini tadi kan adalah integer. Ini tipenya itu adalah string karena nama kan. Ini adalah string. Kalau seperti ini adalah listnya karena kurang fungsi bukan. Ini list ya. Jadi permasalahan seperti ini kita akan ketemukan nanti. Kita akan temukan nanti pada saat membuat program. Pada saat kita buat program. Lalu tipe D yang tadi kan yang float kan tadi kan. Ini tipenya float. Nah, kalau ini kalau misalnya ada yang mau dihapus, perintah delete kan, kita perintah untuk mendelete delete D-nya ini. bisa pakai delete atau bisa pakai drop juga bisa kalau untuk tabel. Nantinya ini ada perintah kan. Kalau ini perintah operasi A tambah B, A kurang B sampai dengan A pangkat dari B ya. Ini pangkatnya kalau ya kan perkalian kan ini pangkat. Ini nanti kalian coba running saja. Ini yang tadi tipenya tadi kan kita sudah coba ini tipenya false atau true itu kelasnya itu ada kelas boolean. Misalnya ini kan ada perintah di sini. Misalnya print ini tipe A ini adalah false kan. Lalu tipe B ini adalah true. Jadi misalnya kalau kita buat perintah A dan B ini kan adalah fungsi dari perintah dari konjungsi, sedangkan ini adalah perintah dari disjungsi pada tabel logika, Sehingga kalau A dan B, ya kan, A dan B berarti benar dan salah, ya hasilnya itu salah, ya kan. Lalu kalau A atau salah atau benar, kalau untuk tabel disjungsi atau itu adalah benar, makanya di sini bernilai benar. Jadi kalau misalnya di sini kita ganti ya false dengan false, misalnya turunnya ini kita ganti dengan ini. Kita ganti ini ya, coba kita running dia, iya kan, dia akan bernilai salah. Dia akan bernilai salah di sini. Nah, lalu ini kan, lalu ada fungsi seperti ini. X ini ketika X kurang dari Y, ya kan, dia bernilai benar atau salah. Benar kan, kalau misalnya kita pilih 10 atau 5. Tapi kalau kita gantinya adalah 4, berarti dia akan berubah kan. X ini kurang dari Y, berarti jadinya benar, karena 4 kan kurang dari 5. Tapi ini akan bernilai salah, karena 4 itu tidak lebih dari 5. Atau X itu, 4 itu tidak sama dengan 5 kan. Di sini kan perintahnya sama dengan, sehingga nilainya di sini adalah false. Lalu ada ini ya, ada untuk form input, misalnya kalian buat aplikasi yang membutuhkan form input seperti ini kan misalnya di sini adalah namanya, definisi kita nama sama dengan kode string tadi itu kan
adalah kode nama kan, string di sini, lalu ada perintah input, kemudian ada tanda ketik dulu di sini, enter name. Berarti kita diperintah untuk masukkan nama. Nah, seperti ini kan, misalnya nama. Ya kan? Jadi perintah dia umurnya berapa? Umur 17 tahun. Nah, saja. Tinggi 160. Kan perintah, ya kan? Jadi dia keluarkan lalu ada perintah. Perintah di sini dia manggil nama tadi. Ya kan? Dia manggil nama. Ya kan? Dia manggil nama ini untuk pertama ya, untuk pertama sini. 0 kalau di Python ini 0 ini apa namanya untuk basis 1 ya. Apa namanya untuk nomor pertama. Ini kan. Nanti jadi itu dia panggil lagi year of birth-nya ya kan dia kodenya 1 berarti di baris kedua. Ini jadi baris ketiga. Dengan format yang diberikan seperti ini formatnya. Formatnya ini nama dia ngambil yang ini tadi kan dia harus sama. Jadi kalau di sini kalau kalian tulis n-nya besar, berarti di sini juga harus n-nya besar. Seperti itu ya. Kalau kita running. Lalu ada ini lagi ya. Ini misalnya ini juga sama ya. Ini hanya perintah saja. Kalau misalnya ini kita samakan 5, berarti yang perintahnya itu pasti yang benar ini adalah ini. A is equal to B karena sama dengan kan kita coba perintah. Apa sih perintahnya ini? Ya kan? Perintah yang benar itu dia akan memilih perintah yang benar. Yang pertama itu 5 ini sama dengan 5, A sama dengan B, ya kan? Lalu A itu ya kan tidak lebih kecil dari B, ya kan? Dan A juga tidak lebih besar dari B, ya kan? Perintah yang benar yang dia pilih. Ini kan kita fungsi if. Ini fungsi if ya. Misalnya fungsinya ini kita ganti ketika A ini jika A sama dengan B, ya kan? Kita ganti kan? Maka ini jika ini kan maka jika ya kan hanya jika elif itu hanya jika ini misalnya kita ganti dengan kurang dari atau lebih dari terus kita perintah ya perintahnya pasti akan error karena ada beberapa yang salah ini sama saja ini kita ganti yang ini lebih lah ya kan. Lalu ini juga coba lihat ini bagian ini. Jika i itu sama dengan 0 ya kan, dimana i ini kurang dari atau sama dengan 5 sehingga maka ini kan titik 2 kan, titik 2 dia akan munculkan indent. Kalau ada titik 2 itu dia akan munculkan indent di sini kayak ada apa namanya tombol tab otomatis. Kalau ada titik 2 di sini print i, ingat ya, hati-hati ya, penting hati-hati di indentnya. Kalau indentnya di sini programnya pasti error. Dia pasti error ya kan. Ini kan pasti ditunjukkan ini ada yang salah ini. Ada permasalahan pada indent bloknya sehingga ini tadi makanya kalau ada titik 2 begini ya ada seperti ini ke depan sedikit. Nah, sedangkan perintahnya ini kan dia memerintah untuk print i ini kan dimulai dari 0, dia print i ini mulai dari 0 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 5, berarti sampai dengan 5 dengan kenaikan 1. Ini kenaikan 1 ya. Yang artinya kalau ada tanda pagar begini berarti dia nggak berpengaruh ya, dia hilang kan seperti ini. Ini kita kasih pagar ini untuk apa namanya label saja. Misalnya print i. Nah, ini tidak akan pengaruh. Ini untuk labeling saja untuk apa namanya biar kita paham informasi apa yang kita apa namanya kita lakukan pengoperasian di sel yang ini. Hanya kan dia keluarkan apa di sini ya kan karena mulai dari 0 karena ini kan kurang dari atau sama dengan 5 berarti 5-nya juga masuk. Tapi kalau hanya sampai di sini ya kan berarti hanya sampai 4. Nah, dia hanya sampai 4 saja karena hanya kurang dari 5 kan? Kalau misalnya ada garis bilangan 0 sampai 5 berarti 5-nya tidak masuk.
Lalu ini lagi ya, ini untuk chatting saya tidak usah ini. Di perintah-perintah pada Python juga biasa kita dipertemukan dengan yang rank 5. Ini juga hampir sama ya. Misalnya for i in rank 5, ya kan, dalam kurung 5.2. Lalu ada indent titik 2, lalu kita print i. Kalau muncul seperti ini, berarti perintah yang di print itu adalah 0 sampai 4 saja. Misalnya kalau di sini kita buat 100, ya kan? Ada perintah 100. Ini kan? Dari 0 sampai yang dia print sampai 99. Kalau kita buat 100. Lalu ada ini. Misalnya tipenya seperti ini ya, 1,10,2. Lalu print i, ya kan? Print i. Yang muncul di sini berapa? Adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kalau modelnya seperti ini ya, 1,10,2. Coba bagaimana kalau model begini, 10,1, minus 2, ya kan? 10, 8, 6, 4, ini kan jadi kayak bilangan genap ya. Nah, ini jadinya jadi bilangan ganjil. Nah, ya kan? Bilangan ganjil di sini. Ini jadi bilangan genap. Ini lagi ya perintah yang yang sering kita akan jumpai nanti array. Jadi sama list, ya kan? List ini kita sering sekali nanti akan bertemu dengan ini. Ya. Sini perintahnya dia print angka 1 sampai 10. Ya kan, dia perintah angka 1 sampai 10, ya kan? 1,10 berarti 10-nya ini tidak ya. Dia perintah ini, lalu nulisnya ini ada .happen ya. Happen ini berarti ada operasi i-nya ini, kemudian dikali dengan 6, jadi yang 1 sampai 9 ini kalau dikali 6 kan jadi 6. 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18 ya kan. Jadinya kayak gini nulisnya. Lalu ada kurung siku karena di sini kan perintahnya di sini kan kurung siku, ya kan? Nanti list yang kita buat ini yang akan masuk ke sini nanti. Lalu ada ini ya, ini tipe tadi, tipe string tadi sudah, ini juga sudah. Lalu ada misalnya ada aritmatika tadi sudah ya, yang A tambah B, misalnya perintah dari sum, misalnya aritmatikanya A dan B ya, misalnya A dan B, jumlahnya kalau untuk pengurangannya kurang B dan pembagiannya seperti ini. Lalu ada perintah print, yang misalnya kita di sini ini paling kita dimasukkan nilai, kan ada ini kan, print ini kan, kita disuruh masukkan ini. Ya, ya kan? Penjumlahannya adalah 7, pengurangannya adalah minus 1, karena 3/4 kan, dan pembagiannya adalah 3/4,75. Untuk operasi ini hanya operasi ya. Kalau bagian sini itu untuk operasi sampai sini nanti kita coba-coba sih. Akan sering kita jumpai juga bagian sini ini ya, ini yang penting di sini. Ini ada 3 yang ada ini kan. Misalnya ada datanya hello atau ini lah. Misalnya ini kan. Ya, ya. Saya ngambil ini, ada perintah ini yang lain ini ya. Kita akan sering nanti bertemu dengan ini perintah ini. Misalnya ini saya matikan dulu sudah. Kita matikan dulu perintahnya. Matikan perintahnya. Kita coba jalankan. Ini kan data kedua ini kan dia muncul berapa? 1, 2, berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 karena spasi juga dihitung 1 kan? Spasi juga dihitung 1. Artinya ada 12 karakter di sini. Ini ada 12 karakter, ya kan? Ini kan 12 karakter karena dia perintahnya itu dia print panjang datanya. Panjang datanya ada berapa? Karena di sini ada perintah len kan, itu panjang datanya. 12. Sini kalau ada perintah kedua lagi adalah untuk data kedua itu apa? Ini ada ya, data kedua berarti yang 1 ya.
data kedua. Itu kalau misalnya atau seperti ini, biar kalian tidak kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Data kedua berarti dia ngambilnya itu di sini. Data pertama ini. Ya, tapi kalau misalnya ini data ke-6, data ke-6 itu berarti yang ke-5 ini yang diambil. Hello kan, dia ngambil semua. Dia ngambil semua. Tapi kalau yang tadi, yang data kedua, dia ngambilnya itu errornya saja ini. Ya kan? Coba kalau seperti ini. Saat ini data yang diambil itu dari 3 ya, dari 3 sampai semua. 3.2 ini berarti dari 3 sampai semua. Ini kan? Dan data ketiga, 1, 2, 3 ini kan yang diambil itu ini saja. Ini tidak ambil ya, yang diambil itu ini. LO-nya ini yang diambil. Gimana kalau modelnya seperti ini? 11. Ini kan? Satunya ini tidak diambil ya. Yang ambilnya hanya ini saja. LO. Jadi gimana kalau modelnya seperti ini? 3.2 sampai 1. Ini ya. Itu ya jadinya itu terbalik dia. Jadi terbalik. Nanti coba ada coba jalankan dulu di rumah. Karena kan baru dasar-dasarnya. Ini juga sama ya. Ini hampir sama dengan seperti ini. Pembahasan text processing. Ini kita sudah masuk ya pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 ada beberapa library di Python itu. Ini yang pertama ini kita saya ajarkan dulu tentang nanti ya. Nanti dulu. Di sini kita install dulu nantinya. Install nantinya itu berarti di sini ada tanda seru kan? Tanda seru seperti ini dia, tanda seru. Tip install. Baik, ya kan? Install. Tapi kalau untuk di Google Colab ini sebenarnya sudah ada. Tapi bagusnya kita coba saja. Misalnya kalian mau coba di Jupyter Notebook atau apa ini perintah install. Nah, ini kan sini ada informasi di sini. Ternyata ini sudah terinstall ya kan, sudah already satisfied. Ini sudah terinstall di library-nya di sini. Share lokal Python ini kan di sini. Dengan tipenya ini 1.9 terus 1.5. Ya kan? Kita coba munculkan versinya yang sama kan? Munculkan versinya juga sama. Nah, kalau kita coba perintah munculkan versinya. Tapi tidak ya, kita langsung ke sini. Kita langsung ke bagian sini. Misalnya A itu sama dengan NP. NP ini yang diambil ini, makanya dari sini kan ada import NumPs NP. Ya kan? Kita ngambil singkatannya saja. Kita ngambil NP-nya saja ini. A sama dengan np.array. Array yang menunjukkan listnya itu, ya kan? Ini kan dalam kurun yang bukan listnya 7,9,9,2. Ada print, ya, print berarti ini. Karena dia hitung kan. Nah, lalu bagaimana seperti ini? Kalau untuk yang bagian B, misalnya B sama dengan np.array. Ini kan, ya, kalau misalnya kita ngetek, dia jadinya matriks. Matriks ke bawah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tambah ya? Kita tambah dengan kita tambah lagi. Koma 1,2,3. Baru shift enter ya, dia kan ke bawah nanti. Kalau kita print kan ke bawah. Lalu ini juga ada ini kan, np.array kan 10 berarti dari 0 dia printnya dari 0 ya, kalau 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9 ini, dan np.namespace. Nah, namespace ini 15 sampai 10 ya. Berarti dia ngambil itu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya. Ini kan ada 10 digit ya dengan titiknya kan. 10 ini dengan sampai panjang 5. Ya lihat 1,4 ya kan.
Kalau tambah 0, ya kan 1,8, 2, perintahnya ini muncul karena ini link space, perintah dari np.link space. Kan ini lagi ya, misalnya a sama dengan np.array, ini kan sama. Misalnya kita lakukan perintah a n dari dim, ya. Item size, data type, size-nya dikali, ya kan, size-nya sama item size. Misalnya ini item size ini berarti miliknya si A, ini item size-nya apa, hanya munculnya ini kan 1, 2, 3, 4, lihat sini kan digitnya 32. Nanti kan coba running saja. Pokoknya ada beberapa library yang kita kita akan jumpai nanti, yang salah satunya itu adalah nanti, ya kan? Lalu ada ada ini. Sebenarnya ada di pertemuan 3 ini ya, tapi ini lebih ke import data. Kita tidak sampai ke sini karena ini kan berbasis data. Ada matplotlib. Nah, ini kan matplotlib ini berarti untuk visualisasi. Untuk visualisasi ya. Coba kita lihat. Misalnya x, y-nya itu disajikan seperti ini. Kalau kita plt.plot, ingat kenapa plt? Kenapa bukan np lagi? Karena ini kan kita ngambil library-nya matplotlib. Bisa modelnya seperti ini atau juga bisa dalam bentuk begini. Import, nah bisa juga begini ya, sama. Import pjplot atau ini ya, pjplot as plt. Perintah seperti ini juga sama. Mau yang seperti tadi atau perintah seperti ini. Satu saat buat seperti ini. Mau perintah ini atau perintah ini itu sama. Import matplotlib.pjplot as plt. Misalnya kita running kan, coba lihat. X-nya ini disajikan informasi 1 sampai 9. Berarti array 10 ya, array 10 1 sampai 9. Y-nya ini disajikan dari 10,2 sampai ini kan sampai 2 kan. Lalu dia munculkan plotnya, plot x, y-nya, plot x, y. Lalu plt show, dia munculkan grafiknya seperti apa. Kita munculkan grafiknya seperti ini, ya kan? Munculkan grafiknya seperti ini. Lalu ini misalnya kalau kita tambahkan titelnya, seperti apa? Ini kan plt.title ini kan sama, yang ke atas ini sama ya, tadi sama. Kita tambahkan titelnya itu berarti plt.title ini berarti yang bagian sini. Ini ya, yang di atas ini. Kalau ini plt.xLabel berarti untuk x-nya. X-nya itu adalah order kan? Order, lalu plt.ylabelnya. Ylabel itu berarti count di sini, yang ngitung countnya kan. Nah, dari informasi untuk y-nya itu dari 10,2 ya kan, nanti diurutkan dia mengurutkan ini juga, dia mengurutkannya, x-nya dia mengurutkan. Lalu bagaimana jika kita mau, ini kan satu grafik itu, gimana kalau kita munculkan 2 grafik, ya kan? Apa namanya, 2 grafik, 2 garis ya, tadi kan 1 garis ya. Itu kan 2 garis seperti apa? Ya, tadi kan x, y-nya kan tadi sudah menunjukkan x2 sama y2. Sama. Apa namanya? Perintahnya tinggal ditambahkan saja bagian sini. plt.plot tadi kan x, y. Tapi ditambahkan dengan plt.plot x2, y2 kan. R ini adalah warna, ini menunjukkan warna ya. Digunakan warna merah dan warna hijau. Di sini ada warna merah, ada warna hijau. Ada yang versi seperti ini, ada yang versi ini juga. Ini tapi ini sebenarnya sama ya dengan warnanya. Nah, kalau caranya yang berbeda seperti ini. Itu sama ya. Lalu ada juga yang mau munculkan titik-titiknya. Misalnya kita muncul titik-titik di sini.
Kalau kita munculkan titik-titik, berarti kita tambahkan saja ini tadi. Perintah ini ya, row sama ini ya. Row go. Berarti artinya begini. Kalau misalnya ini kan bentuknya tuh bulat ya. Ini kan bentuknya bulat. Yang bagian sini kalau saya ganti di sini X, dia seperti apa? Bisa tidak? Ya, dia jadinya tinta silang-silang kan? Dia jadinya silang-silang. Yang ini tadi kalau kita ganti dia jadi bulat, berarti yang ditampilkan itu yang titik. Ini ya. Lalu pada bagian sini dia munculkan legendnya. plt.legend. plt.legend ini dia munculkan label dari ini kan label pertama itu adalah profil, label kedua itu adalah teks. Dia munculkan ini. Misalnya kalian kan biasanya kalau di kita penyajian grafik itu kan seperti itu kan kita tampilkan di running saja. Misalnya tadi bagian sini kan saya masih mau munculkan titik-titiknya ini tinggal saya copy saja begini. Mau saya munculkan titik-titiknya ya di sini ya. Saya masih mau munculkan titik-titiknya. Saya shift enter. Nah, ini tuh ada titik-titiknya, ada legendnya, nah, ada nama titelnya, ya kan? Ada informasi absisnya itu adalah order karena di sini kan Excel sama JDB. Seperti ini. Lalu ada juga ini kan, ada juga yang munculkan ini yang garis keduanya dia agak besar. Ini hanya kita tambahkan line weight-nya ini. Line weight-nya ini saya naikkan 10 dia pun lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Profitnya legend itu akan mengikut. Dia akan mengikut di situ. Kan selanjutnya misalnya kita mau tampilkan grafik ya, grafik yang dalam bentuk bar. Nah, kalau tadi kan plot saja, ini hanya plot. Ini hanya plot ya, fungsi dari plot ya. Selanjutnya bagaimana kalau fungsinya itu sudah berbentuk bar. plt.bar, semuanya sama ya. Sama, hanya fungsi di sini aja yang kita rubah. plt.bar yang dia sajikan seperti ini. Tapi ini ya, XY2-nya coba kita XY2-nya kalau kita hidupkan seperti apa. Ini ya. Udah dia munculkan ini. Kalau kita coba misalnya 2, dia bisa tidak. Kalau kita munculkan yang ini, dia munculkan. Karena 2 kan? Karena 2 sehingga saling tumpang tindih. Legendnya tetap, legendnya dia akan di atas. Ini adalah plt.bar. Bagaimana kalau plt-nya itu .histogram? Kalau histogram, jadi bukan XY-nya lagi ya. Kalau di sini kalian misalnya umur, kalau pakai X atau Y, ini kalian gunakan itu X atau Y. Berarti di sini X atau Y yang munculkan histogramnya. Ya, fungsi yang di sini harus sama dengan yang di sini, dengan definisi yang kita berikan.
Ada histogram, ada scatter. Kalau scatter ini yang titik-titik. Scatter yang titik-titik. Kalau saya tadi kita ganti dengan silang, berarti di sini yang silang-silang muncul. Colornya itu warna merah. Lalu ada yang bentuk picap. Kalau picapnya itu seperti ini. Kalau picapnya ya, picapnya di sini ada bermacam-macam sebenarnya. Tapi saya sajikan hanya satu saja. Kalau picap itu lebih bagus. Lebih banyak penyajian tentang presentasi. Presentasi nanti kalian tinggal lihat sampai di sini yang subplotnya. Selanjutnya ini untuk matplotlib ya. Lalu ada library, kita mungkin dengan pandas yang mungkin lebih banyak. Ini untuk dasar-dasar label di Python ada pandas. Pandas, kalau pandas ini dia ngambil data ya. Jadi dia ngambil data dari data.csv ini. Visualisasinya ya, tapi ini lebih ke sini sih. Lalu ada Seaborn ini juga apa namanya library ya. Seaborn ini kayak dia menunjukkan ini kayak rel plot, ini tipe rel plot yang bentuknya grid line ya, line. Ada rel plotnya ini displot, ada displot yang bentuknya seperti ini ya. Displot yang kita misalnya kita bagi dari ini ya. Tapi untuk menjalankan ini kita harus mengimport data dari sini. Kalau ini data dari data internet, data internet. Tapi ini kita nanti ya, kita tidak sampai mengimport data. Nantilah kalau untuk pembahasan kita yang lain. Maksudnya selain mata kuliah kita. Misalnya ya, tadi kan saya ada beberapa file yang saya kirim. Coba di-upload notebook, buka yang 3 file yang saya kirim tadi. Coba buka ya, buka yang ini yang pdb pdb.apmd yang pdb. Di download dulu, terus di download yang di WhatsApp, import ke sini. Sudah bisa? Seperti ini ya. Ini contoh aplikasi diferensial, misalnya untuk program untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa or B1. Ini yang kemarin ya, ini belum masuk ke DP. Ini masih persamaan diferensial biasa. Pertemuan kita di fisika matematika 1 itu. Nah, di sini kan, dia ada dua library yang digunakan. Yang pertama itu kedengaran tidak? Ini ya.
ya. Yang pertama itu adalah NumPy, ya kan, NumPy SNP, port NumPy SNP. Yang kedua itu adalah matplotlib, SPLT. Berarti ada dua library yang digunakan di sini. Lalu ada fungsi x, y itu diberikan f sama dengan minus 0,05, ya kan, dalam kurung y kurang 20 kali y kurang 20. Lalu ada perintah return dari f-nya ini. Kita buat ada definisi analitik, kan? Kita masukkan nilai dari parameter yang kita gunakan, misalnya k-nya ini fungsi fungsinya ya, misalnya k-nya itu 0,05, y-nya 95 dengan fungsi ff ini, ya kan, sama dengan 20 ditambah y kurang 20 dikali dengan, makanya sebenarnya kalau penulisan rumusnya kan langsung eksponensial minus kx, ya kan, tapi biasanya kalau untuk di Python dulunya tetap kita gunakan penari di sini kx. Lalu datang ff, di sini adalah fungsinya pertama, ini fungsi yang kedua ya. Ini kita selesaikan dengan metode Euler. Ini hanya informasi saja ya, tadi kalian ada tugas yang sudah simpan nanti. Masukkan parameter x0-nya itu 0, y0-nya 95, x-nya 100, n-nya ini 30, ya kan? Lalu h-nya ini adalah ini. F dikira x0 dibagi dengan n kurang 1, ini langkah yang sebenarnya. Ini metode Euler ya. Kalau tidak salah kalian sudah dapat apa namanya, fisika komputasi. Metode Euler, ya kan, langkahnya, ini bingungnya, x. Maksudnya dari x0 sampai 100, ya kan, y0-nya ini adalah 95. Makanya di sini y0-nya ini ya, sama dengan kita buat ini kan definisi dari parameter Euler. Lalu kita masukkan parameter untuk analisis. Parameter analisis n-nya 100, ya kan, dengan n tidak link space. Makanya tadi ada link space, ada, ya kan, ini coba dilihat nanti. Memasukkan rumus, ini rumus saja ya, ini rumus dari Euler ini sebenarnya. Ini rumus dari Euler-nya. Lalu dia plot analisis, rank tadi kan, makanya tadi for i ini dia pakai for j ya, berarti dia gunakan j. Kalau di sini for i berarti, kalau for i di sini berarti di sini ganti i semua. Nah, ganti i semua. Kalau di sini ganti j. Nah. Lalu P1 ini dia munculkan untuk, berarti grafik dalam tabel ini ada dua ya, ini sama yang dalam bentuk lain ini sama yang bentuk silang-silang. Kenapa silang-silang? Karena di sini kan ya beda lagi ya. Metode Euler-nya ini analisisnya seperti ini, mendekati teori. Ini analisis, metode analitik lah, ini analitiknya, ini komputasinya atau apa namanya, numerik ya, metode numerik dengan Euler method. Berarti dia, coba kita cek yang lain. Coba upload lah. Kalian upload ya, upload lagi yang lain. Saya kan sudah ada. Saya buka misalnya, ini kan gerak harmonik sederhana. Ini contoh kasus gelombang ya. Kita coba telaah dulu. Nanti kan ada tugas. Di sini ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama itu adalah NumPy. NumPy ini kita ambil NP-nya saja, SNP. Lalu ada ini library yang baru, Skype. Skype kita ngambil ini kan integral, fungsi dari integral itu dengan Skype. Lalu kita ngomper OD ini kan operasional apa namanya, untuk diferensial ya, sama diferensial ODIN. Nah, kita ngambil ODIN-nya. ODIN ini diambil dari sini, dari library Skype ini.
Lalu sama matplotlib dia ngambil, lalu ada di sini matplotlib.ticker ini. Berarti ini tuh untuk anu ya, untuk biar dia jadi putus-putus seperti ini kan hanya biar lebih cantik, lebih cantik penyajiannya kita. Ini ada fungsi P2-nya, ini adalah np.p pangkat 2 ini. Ini ya, kalau bisa seperti ini kan tadi kuadrat ya. P pangkat 2 dengan fungsi u, x, ini dia return sama kayak tadi. Ya kan dari u1, minus 4 P2, di mana P2-nya itu adalah ini kan. Dengan masukkan parameternya. Parameter ingat, makanya tadi ada titik 2,0 yang seperti ini kan dasar itu harus kuat di tadi yang di dasarnya tadi. Kan ide darisnya berarti dari 1 sampai 0. Figurnya gambarnya ini dia pakai subplot. Dia pakai subplot ini hanya apa namanya gara-gara rubah-rubah saja, coba ganti datanya misalnya nolnya itu ini lah sih, saya ganti fungsinya dulu misalnya 10 lah. Saya ganti fungsinya 10 ya di sini. Ini kan dia berbeda lagi dengan tadi, agak panjang. Nah ini tentang gerak harmoni sederhana. Lalu ada selanjutnya kemarin kan di fisika matematika 1 itu kan kalau gerak harmonik yang tidak pernah habis kayak tadi itu kan tidak masuk akal. Suatu saat kan pasti akan berhenti ya. Seperti itu dulu. Itu mata kuliah saya kemarin, kalau kalian masih ingat kan? Misalnya tali itu kalau kita misalnya kita buat dia dalam bentuk gelombang kan, seperti ini, ya suatu saat dia akan berhenti juga. Suatu saat dia berhenti juga. Makanya ini ada dari kalian apa namanya file osilasi.png kalian pelajari ya. Pelajari fungsinya, ini initial state atau initial kondisinya ini, ya kan? Ini kondisi ini dari ini kan untuk time koordinatnya. Bagaimana dia undam atau underdam atau critical dam atau overdam. Ya kan ini tidak, yang putih ini berarti tidak teredam, ya kan? Underdam itu ada redaman, ya kan? Ada redaman tapi kecil, ada critical dam itu. Critical dam itu sepertinya yang benar. Kalau overdam ini yang berhenti sama sekali. Nanti tugasnya ini ya, tugasnya nanti saya upload. Tugasnya kalian ini buat resume metode. Kemarin kan metode beda hingga kan, metode beda hingga skema eksplisit. Aku di sini saya memperkenalkan untuk bagaimana implisitnya, ya. Ini tinggal kalian download saja YouTube-nya ini. Maksudnya begini, ini sudah jadi nih. Ini untuk kalau ini teorinya, yang link pertama ini teori, link kedua ini adalah hands on-nya. Kalian ikuti saja di videonya itu. Ikuti saja videonya sampai ngerunning program ya. Sampai ngerunning program sama yang nomor 1 nomor 2. Setelah itu dikumpul. Nanti dikumpulnya seperti ini kan. Tadi kan boleh begini kan. Kalian pakai copy saja. Copy seperti ini dikumpul dalam bentuk dokumen saja, tidak usah file yang ini. Di copy, paste di apa namanya di Word. Nanti di Word-nya yang diunggah nanti di admin. Sebenarnya sama semua perkenalkan kita. Waktu kita sudah hampir habis. Sampai jam berapa ya?
Perjalanan satu saja. Tadi kan tugas lah. Nanti kalian coba belajar mandiri. Nanti kalian coba belajar mandiri. Ini nanti kita bahas yang di sini lagi setelah Python selesai. Ini pertemuan selanjutnya ya. Kita menggunakan MATLAB. Coba tunjukkan saja. Kemarin kan tentang batas Neumann kan kemarin kita sudah pernah bahas. Batas Neumann, batas Dirichlet sama batas Hund. Ini aplikasi ya, aplikasi diferensial itu sebenarnya banyak, bukan cuma sini. Kita bisa ngitung apa namanya, kita bisa prediksi kapan terjadinya hujan, kapan kita bisa prediksi kapan terjadinya gerhana. Saya coba rangkai. Agak lama ya kalau MATLAB itu dia berat ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Baik, sambil kita tunggu dia running. Ini ya, dia sudah muncul. Benar kan? Ya bentuknya begini. Ini untuk apa namanya, batas Neumann itu contoh aplikasinya seperti ini, kayak kita buang benda di atas air lah. Batasnya itu kan di sini. Sini kan. Nah, kalian mau jadikan status. Seperti ini ya. Nanti lah kita bahas satu-satu. Kalau untuk MATLAB ini mungkin untuk tambahan saja. Kita lebih fokus ke Python nanti. Kita cukupkan ya. Cukupkan hari ini. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.